warahmatullahi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan terkait OSI Layer 7 atau OSI Layer 7. Sebelumnya, akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Kelompok 7 terdiri dari yang pertama ada Ahmad Jarkasih, kemudian ada Amalia Azara, dan yang ketiga ada saya Rizali Budiarta. Oke, langsung saja ke pembahasan materinya. OSI Layer. Ketika ISO atau International Standard Organization membuat standarisasi protokol, maka terciptalah sebuah standar model referensi yang berisi cara kerja protokol. Model referensi yang kemudian disebut dengan sistem interconnection atau OSI berdasarkan dokumen rekomendasi X200, standar OSI ini memiliki 7 layer, di mana tiap layer ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Next. Berikut adalah susunan dari layer of OSI. Layer pertama itu ada physical layer. Yang kedua ada data link layer. Yang ketiga ada network. Kemudian ada transport, layer keempat. Layer kelima ada session. Layer keenam ada presentation. Dan layer ketujuh atau layer yang terakhir itu ada application. Nah, kalau dilihat dari urutannya, dari anak panah itu menuju dari layer ketujuh, kemudian turun ke layer ke-6, dan seterusnya sampai ke layer ke pertama atau fisikal, dan akan kembali lagi ke atas. Jadi urutannya seperti ini kalau dilihat dari anak panahnya. Jadi dari transmit data, kemudian dia turun ke physical link, dari physical link menuju ke receive data, dan bergerak ke atas. Jadi untuk urutannya dari transmit data, kemudian physical link, lanjut naik ke receive data. Kemudian ada model layer OSI. Tujuan utama penggunaan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data. Nah, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Model ini dibagi menjadi 7 layer atau 7 susunan ya, dengan karakteristik dan fungsinya masing-masing. Next. Model layer OSI itu dibagi menjadi 2 grup atau 2 kelompok, yaitu ada upper layer dan lower layer. Nah, untuk lower layer sendiri terdiri dari yang pertama physical atau layer pertama, kemudian ada data link atau layer kedua, kemudian ada network atau layer ketiga, dan transport atau layer keempat. Kemudian di layer upper juga terdiri dari session atau layer ke-5, kemudian ada presentation layer ke-6, dan yang terakhir adalah application atau layer ke-7. Di sini ada pun definisi dari upper layer-nya ya, secara singkat. Untuk upper layer tersendiri fokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file dipresentasikan oleh komputer. Sedangkan untuk lower layer itu adalah intisari komunikasi data melalui jaringan aktual. Kemudian apa yang dilakukan oleh 7 layer OSI? Ketika data ditransfer melalui jaringan, sebelumnya data tersebut harus melewati ke 7 layer dari satu terminal.
mulai dari layar aplikasi sampai physical layer. Kemudian di sisi penerima, data tersebut melewati layar fisikal sampai aplikasi. Untuk proses data melewati tiap layer ini bisa kita analogikan atau kita gambarkan ya, seperti ketika kita mengirim surat ya. Jadi isi surat adalah data yang akan kirim atau sebagai layar 7 sampai ke 5. Kemudian sesuai standar pengiriman, kemudian isi surat tersebut kita masukkan ke dalam sebuah amplop, itu merupakan layar keempat. Kemudian agar surat kita bisa terkirim, kita perlu menambahkan alamat kemana surat tersebut akan dikirim. Kemudian siapa pengirim suratnya, itu tergolong atau termasuk di layar ketiga. Selanjutnya surat tersebut kita serahkan ke pihak ekspedisi, dan pihak ekspedisi yang nanti akan mengirim surat kita tadi, itu termasuk ke layar 2 atau 1. Jadi analoginya seperti ketika kita mengirim surat. Nah, ini merupakan OSI model, terdiri dari 7 layar. Berikut adalah definisi dari masing-masing layar. Yang pertama, layar 7 atau application layer. Merupakan layar di mana terjadi interaksi antar muka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan. Di sini contohnya ya, ada pun beberapa service dan protokol yang berada di layar ini, contohnya HTTP, kemudian FTP, SMTP, dan lain sebagainya. Lanjut. Untuk layar ke-6 atau presentation layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Nah, pada layar ini juga data akan dienkripsi atau dideskripsi. Lanjut ke layar kelima, atau session layer. Nah, session layer akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, kemudian dipelihara, atau dihancurkan. Nah, di layar ini ada protokol name recognition, yakni NFC dan SMB. Kemudian untuk layar keempat atau transport layer. Layar ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut. Selain itu, pada layar ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisi data, seperti protokol TCP, ya kan? Untuk protokol ini mengirimkan paket data sekaligus akan memastikan bahwa paket diterima dengan sukses atau acknowledgement dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang atau rusak di tengah jalan. Selanjutnya untuk layar ketiga atau network layer. Network layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layar ini juga akan melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layar ketiga. Kemudian ada data link layer atau layer kedua. Berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Nah, selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan, perangkat keras, seperti halnya media access, control address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Nah, spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan Logical Link Control (LLC) dan lapisan Media Access Control atau MAC. Kemudian untuk layer yang paling bawah atau layer 1, physical layer. Physical layer bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan. Metode pensinyalannya sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, seperti halnya Ethernet atau token ring. Topologi jaringan dan pengabelan
Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata yang mungkin kurang tepat. Semoga apa yang kita presentasikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.